Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika, jurnalis dari Warta Kota Tribun News Kompas Gramedia Group. Kali ini saya sedang berada di Danau Cipondoh nih, Kota Tangerang nih, bersama dengan Pak Adip Miftahul. Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Bang Dika. Bisa diperkenalkan Pak, Bapak sosok yang dicari-cari nih selama Pilkada Tangerang Selatan. Saya Adip Miftahul, Direktur Kajian Politik Nasional yang survei 2 kali, memang golput yang menang. Tapi tepat juga ya, band Pilar itu unggul di survei Bapak. Ya, kalau kita cermati kan ini data yang gampang. Kita memang terus terang tidak berafiliasi ke masing-masing paslon, tapi intinya lah itulah data yang kita dapat dari lapangan. Walaupun misalnya ada kecocokan, ya kita sekali lagi itu data dari lapangan. Metodologi yang kita kembangkan mungkin berbeda dengan sama dengan yang lain, tetapi inilah menurut saya bahwa tidak ada kebiasaan dalam memungut data di lapangan. Inilah yang terjadi. Data yang kita kolektif dari lapangan seperti ini. Itulah hasilnya. Ya, oke. Aku mau nanya nih, dua hari kemarin tuh udah pilkada udah dimulai gitu kan, udah selesai juga kan. Sebagai analisis politik itu bagaimana? Saya pikir ini membuktikan bahwa Golkar memang harus patut ya acungi jempol dengan kondisi satu partai khusus Tangerang Selatan, tetapi memang mesin partai bergerak, sistematis bekerja semuanya, itu jelas. Yang kedua saya pikir ada king atau queen makernya ya Airin Rahmidiani Sebagai ketua betul DPD. Karena bagaimanapun Golkar dengan sendiri didukung satu partai yang tidak ada di DPRD, tetapi bisa meruntuhkan dominasi gajah, begitulah kira-kira. Koalisi yang gemuk di Agustus KPN, saya sudah sempat mempunyai analisis bahwa koalisi gemuk di Tangsel tak jamin menang, dan ini terbukti gitu. Nah, inilah yang harusnya menjadi sebuah kajian untuk ke depan itu, bahwa memang mesin partai harus bergerak, bagaimana mereka merekrut visi misi yang dihasilkan oleh para paslon atau tim sukses yang ditawarkan kepada publik, itu yang harus Oke, kalau kita misalnya bicara soal apple to apple gitu kan, ini Tangerang Selatan ini kayak perang bintang gitu kan, ada anaknya Pak Wapres, keponakannya Pak Menhan gitu kan, bagaimana sendiri sama dinasti yang nomor 3 itu sendiri, Ibu Atut? Saya di Agustus KPN, sekali lagi dinasti sudah tidak terlalu berpengaruh. Semua orang menganggap bahwa semuanya dinasti. Sesuai Bang Dika tadi sebut bahwa ada ponakannya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ada Rahayu Saraswati, ada Siti Nur Aziza yang orang melihat juga itu bagian dari kepanjangan dinasti Wakil Presiden. Jelas yang ketiga. Tetapi kalau kita lihat kemenangan 2 kali Airin kan juga isu dinasti sudah tidak berlaku kan ternyata. Sampai hari ini juga ternyata tidak berlaku lagi. Isu korupsi misalnya yang dibangun, isu nepotisme yang dibangun tidak terlalu berpengaruh. Tetapi lewat 2 survei yang digelar KPN menyebutkan bahwa apatisme politik orang Tangsel itu tinggi juga. Mereka memaknai bahwa pilkada Tangsel ya perebutan kekuasaan, dan selanjutnya akan dinilai bagi-bagi kekuasaan. Publik melihat itu. Makanya survei Anda itu golput. Ya, Itu. karena memang itu yang terjadi. Dari apatis itu. Betul. Salah satu orang kenapa enggan memilih, kalau mungkin terkait yang kemarin, karena ini situasi pandemi COVID-19. Ketakutan mereka itu sampai menyentuh angka 20,9%. Yang selebihnya itu selain kan kita tanyakan gitu, apa yang membuat Anda tidak datang ke TPS? Salah satunya itu takut terpapar COVID. Yang kedua ya apatisme politik itu, bahwa mereka masih menilai pilkada ya berebut kekuasaan, setelah itu bagi-bagi kekuasaan. Apalagi mereka menilai misalnya pilkada 2019 dengan dulunya yang terbelah keras antara pendukung Pak Jokowi dan Pak Prabowo, tapi ternyata Pak Prabowo berkoalisi. Nah, itu juga dimaknai publik Tangsel bahwa ya politik itu ujung-ujungnya ya paling berbagi-bagi kekuasaan. Oke. Tadi aku ngambil 2 kesimpulan gitu kan, peran partai sendiri, terus sama peran ketokohan ya. Ketokohan nggak terlalu ini, terus ke partai juga. Bagaimana dengan sosok Ibu Airin itu, wali kota Tangerang 2 periode yang bisa ngebawa Benyamin Pilar unggul sementara? Makanya saya selalu bilang dari kemarin bahwa kata kunci di sini ada namanya Airin Rahmidiani, king atau kingmaker istilahnya seperti itu. Dia yang bisa membuat itu, mengunci itu semuanya. Karena bagaimanapun aura Airin, bagaimana simpatisan Airin itu masih banyak di situ. Sehingga ketika misalnya Benyamin Pilar tidak ada Airin, saya pikir hasilnya akan lain. Disinilah saya bilang selalu bahwa Airin itu faktor penentu.
apalagi dia petahana begitu kan, bagaimanapun dia berusaha menyatukan simbol-simbol. Makanya pertanyaannya begini, ketika Golkar berani sendiri head to head dengan koalisi yang banyak itu, tentunya di sini ada ketua DPD Golkar yaitu Airin. Dia sudah bisa menghitung apa sih yang sebenarnya akan dia perebutkan. Dia kan sudah 2 kali nih menang. Ketiga kali ini berarti dia mencetak hat-trick, dan ini bisa dibuktikan oleh Airin. Saya pikir ya aura atau kemampuan memimpin menggerakkan partai Golkar itu menurut saya Airin itu. Bu Airin ya. Kalau aku mau nanya lebih jauh lagi nih, kontestasi dari nanti ada Pilgub sendiri, Pilgub Banten kan bentar lagi tuh. Pilpres 2024 sendiri bentar lagi. Itu bagaimana? Walaupun masih lama lah Pilgub itu yang penting. Banten. Ketika memang nanti misalnya Pilgub digelar serentak begitu, kalau undang-undang yang itu tidak diamandemen kan bisa 2024 semuanya kan, presiden, gubernur, wali kota dan bupati. Ini akan menarik. Tentunya kan perang antar partai. Golkar saya pikir adalah lokomotif partai yang senior, partai lama yang menurut saya sudah paham betul bagaimana mereka harus menang. Ini terbukti mungkin kunciannya bisa dimulai dari Tangsel. Ketika misalnya kabupaten kalau kita lihat juga Golkar, kota bisa juga misalnya Golkar juga kuat. Nah, ada di Banten juga Golkar juga lumayan kuat. Karena bagaimanapun bahwa simbol-simbol Golkar ini partai yang lama patut diperhatikan bahwa mereka akan mengambil alih dari PDIP, ini penting juga. Karena bagaimanapun bahwa Banten ini kan suara Golkar lumayan banyak, gitu kan. Nah, ini yang berusaha dari skup-skup seperti Kota Tangsel, Kabupaten Serang ini udah mulai dimainkan. Saya pikir ini kan keberadaan Golkar untuk etalase pertarungan 2024. Bagaimana Golkar berusaha untuk mengalahkan PDIP. Saya lihat dari sana. Menarik juga ya. Pak Adip ini kan sendiri sebagai akademisi dan pengamat kebijakan publik. Pertanyaan saya terakhir, ketika misalnya KPU udah menetapkan Benyamin Kilari itu misalnya sebagai wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan, mau dibawa kemana nih Tangerang Selatan? Saya pikir kalau ada Benyamin Pilar kan 2 kali wakil wali kota, saya pikir tidak terlalu pusing karena dan nama di birokrat juga. Iya, RPJMD pasti meneruskan programnya dia yang terdahulu kan, gitu. Bedanya dia wakil 2 periode, sekarang dia wali kotanya. Tetapi yang mendesak menurut saya ya ini kan terkait pandemi, bagaimana dia punya cara taktis untuk menyelesaikan pandemi. Apalagi misalnya Tangsel ini kan zona merah. Benar. Saya pikir semua kebijakan arahnya harus bagaimana menyelamatkan Tangsel dari pandemi ini. Entah itu nanti recovery lah ya. Ya recovery, stimulus ekonomi. Karena bagaimanapun kan ketika UMKM misalnya harus dibantu seperti apa, itu yang paling mendesak menurut saya. Karena ketika UMKM dipegang, dibantu, perekonomian di bawah ini menggeliat duluan gitu, yang langsung menyentuh pada masyarakat ini yang penting. Yang pasti ya dalam skup global adalah bagaimana pandemi ini segera diatasi. Terkait ini nih ada pelayanan publik, ada kejompangan nih, misalnya sisi yang orang kaya sama orang yang misalnya nggak punya itu di Tangsel kayaknya kelihatan banget. Ya, masalah daerah urban. Iya. Kalau kita lihat Tangsel dan kota pasti berbeda. Kalau Tangsel saya lebih melihat memang kota urban kan. Ya disitulah pasti ketika kota urban itu nggak jauh kesenjangan dari, itu sosial ya. Kesenjangan sosial, kesenjangan infrastruktur. Minimal Benyamin sebagai pemenang akan melihat kritikan-kritikan kemarin yang misalnya Tangsel itu kota autopilot. Ini kan juga menarik. Tanpa disentuh oleh udah ada pengembang yang masuk. Ya, pengembang yang masuk selesai gitu kan. Ini yang harus menurut saya harus sinkronkan dengan kebijakan-kebijakan Pemkot. Jangan juga memang tadi itu beralasan bahwa ini kota urban pasti ya seperti itu, tidak juga kan gitu. Sejauh mana sinergi antara pembangunan di komplek elit perumahan dengan yang di Pemkot ini kan jangan sampai terlalu jauh, itu dari skala infrastruktur. Misalnya pendidikan juga harus sama kan. Kita akan menemukan pendidikan berkualitas internasional di Tangsel, tapi juga pendidikan yang dikelola oleh negara ini, dalam hal ini Pemkot, juga jangan sampai jomplang jauh juga kan ini. Nah itulah dinamika menurut saya kota urban. Nah inilah tantangan menurut saya Benyamin ke depan. Salah satunya yaitu tadi permasalahan kota urban ya infrastruktur, kesenjangan ekonomi, kesenjangan tempat tinggal, gitu, kesehatan. Oke, siap. Menarik. Terima kasih banyak Pak Adip. Thank you. Ini mohon izin nih waktunya nih. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota mantap. Jangan lupa subscribe ya.